Cause adalah sebab dan effect adalah akibat. So, for more details, let's pay attention. Cause is a motive, drive, or action that produces a reaction. Artinya, cause adalah motif, dorongan, atau tindakan yang menghasilkan sebuah reaksi. Sederhananya, cause merupakan sebab yang akan menimbulkan akibat. Cause masuk ke dalam kategori noun maupun verb. Pada noun berarti seseorang atau sesuatu yang menyebabkan sesuatu terjadi, sedangkan pada verb berarti tindakan yang membuat sesuatu terjadi. Next, effect. Effect is condition, event, or result of one or more causes. Artinya, effect adalah kondisi, kejadian, atau result dari satu atau beberapa penyebab. Sama seperti cause, effect juga masuk ke dalam kategori noun maupun verb. Pada noun berarti perubahan yang merupakan akibat dari satu tindakan atau sebab, sedangkan dalam verb, effect ditulis menjadi affect, yang berarti menghasilkan sebuah efek atau menyebabkan perubahan pada sesuatu. Hubungan cause and effect. You can have a cause without an effect. Conversely, the effect will not ever without a cause. Kamu tidak bisa mendapatkan sebab akibat. Sebaiknya, akibat pun tidak akan muncul tanpa adanya sebab. Selain itu, dalam hubungan sebab dan akibat, bisa jadi ada banyak penyebab dan yang menghasilkan efek ganda. Misal, kamu terlambat tiba di sekolah karena jalan yang macet. Akibatnya kamu telat masuk kelas dan dimarahi oleh guru. Setelah itu, kamu tertinggal materi baru dan diminta sang guru untuk mengerjakan tugas tambahan. Ciri-ciri cause and effect. Cause atau sebab cukup mudah untuk melihat bagaimana sebuah klausa dikatakan sebagai cause. Ini ciri-ciri cause. Menjawab pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengandung signal word atau linking word atau causal linking. Bisa disimpan di awal atau di akhir. Yang kedua ada effect atau akibat. Nah, kamu bisa menyimpulkan bahwa sebuah klausa termasuk sebagai effect dengan melihat ciri berikut. Jawaban dari pertanyaan, apa yang terjadi? Umumnya diawali dengan signal word, linking word, atau causal linking. Bisa diganti dengan kata benda lainnya. Ciri-ciri paragraf cause and effect, yaitu terdapat gagasan utama pada keseluruhan isi teks, memiliki supporting detail atau kalimat-kalimat pendukung yang berupa penyebab, terdapat kalimat akibat yang dijadikan sebagai conclusion atau kesimpulan. Rumus cause and effect yang diikuti oleh noun. Pada jenis ini, sebuah signal word akan diikuti oleh noun atau noun parse. Noun parse adalah sebuah frasa yang terdiri dari noun atau kata benda, dan semua pengubahnya atau biasanya determiners dan modifiers. Contoh signal word yang biasa digunakan dalam jenis kalimat ini: because of, thanks to, due to, as a result of, owing to, as a consequence of. Klausa yang menyatakan cause akan selalu disimpan setelah signal word. Struktur kalimat yang umum digunakan yaitu parse plus cause plus effect. Effect plus parse plus cause. Contoh kalimatnya, as a result of heavy rain, we canceled the camping event. Karena hujan yang sangat deras, kita membatalkan acara camping. Cause and effect. Kalimat sebab akibat yang diikuti oleh subjek ditambah verb. Selanjutnya, kalimat cause and effect bisa dibentuk menggunakan rumus signal words yang diikuti oleh subjek dan verb. Signal words yang umum dipakai yaitu because, since, as, for. Masih sama seperti aturan pada jenis pertama, kalian harus meletakkan klausa yang menunjukkan cause setelah signal words. Pola kalimatnya pun sama, yaitu signal words ditambah clause ditambah effect. Dan yang kedua, effect ditambah signal words ditambah clause. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. I didn't go to David's house because she was doing her office tasks.